Assalamualaikum. Untuk kamu yang menerima video ini, Zara sumpahi kamu banyak uang, punya tabungan banyak, dan bahkan kamu sampai lunas hutang. Untuk kamu yang sedang bingung karena masalah hutang piutang, ya, untuk kamu yang sudah sangat mapan, Zara doakan kamu menambah tabungannya, menambah rumah baru, kendaraan baru, aminkan ya. Ini doa baik di hari ini untuk kalian semua dari Zara ya. Aminkan, aminkan. Di sini Zara mau bikin video santai ya. Terima kasih untuk yang tidak skip videonya, tonton sampai selesai ya. Zara di sini butuh pendengar aja sih sebenarnya ya, minta pendapat aja. Jadi untuk saat ini Zara bener-bener nggak bisa live ya, nggak tahu kenapa ya. Ada pemberitahuan dari TikToknya, selesaikan masalah hukum ya, nggak tahu siapa yang melaporkan ya. Jadi ini tuh bener-bener rumit lah ya. Nah, untuk keranjang pun ya sama demikian ya, setiap punya toko baru di off kan ya. Bahkan semuanya akun ya, bahkan toko aku dimanapun di off kan. Nah, awal mula terjadi semua ini ya, walaupun Zara sudah tahu biangnya siapa, dalangnya siapa ya, hanya satu orang aja ya. Seluruh klien aku, fans aku ya, dari dulu ya, udah mau 4 tahun ini ya, tidak ada satupun yang mempertanyakan siapa sosok Zara, Zara bagaimana tentang kehidupannya, nggak ada ya, satu orang ini aja. Jadi dulu tuh aku tuh pernah ada masalah dengan seseorang ya. Di situ tuh orang tuh sudah menyebutkan nama rumah tarot ya, dan Zara tuh di situ sudah sangat diam ya, tapi mungkin dia tuh terhasut oleh netizen yang komen di live-nya dia. Dan akhirnya Zara pun bersuara ya, dan Zara pun tidak pernah menyebutkan nama orang tersebut. Namun di konflik ini nimbrunglah satu pakar energi yang kalau kalian tahu yang live-nya tuh suka kedip-kedip banyak gini loh ya. Dia tuh nimbrung lah karena dia tahu Zara lagi ada konflik ya, dan dia tuh menggiring opini akan omongan Zara tuh untuk dia, untuk mereka ya. Jadi mereka tuh nimbrung di tengah-tengah, ngerti nggak? Dan didatangkan surat somasi ke rumah Zara ya. Surat somasinya itu disuruh klarifikasi ya, Zara disuruh klarifikasi, nggak boleh jualan, nggak boleh live. Bayangin, setiap hari datang polisi ya, yang sampai ada kejadian rumah Zara tuh digeledah semuanya, laptop dibawa, dan dampak dari laptop itu dibawa, akun Zara dua-duanya diretas, video-video FYP ratusan video dihapus ya. Dan itu benar, sebagian yang datang tuh ada polisinya ya, tapi mereka tidak membawa surat tugas, tidak ada izin ya. Diretas lah toko semuanya ya, dan disitu mulailah muncul akun-akun fake ya, meremehkan, merendahkan harga diri bahkan keluarga Zara ya. Dan Zara pun sudah tahu siapa orangnya ya, sudah tahu karena surat somasi itu yang datang tuh selalu menggunakan nama akun mereka ya. Kalian tahu lah ya, yang pakar energi yang jualannya 24 jam, udah pakai host banyak, live-nya itu nggak pernah berhenti ya, dibantu oleh timnya. Kenapa sih harus ada sifat iri dengki sama Zara yang live-nya aja hanya seminggu bisa berapa kali dan hanya beberapa jam ya? Karena resi Zara tuh meledak ya sampai ribuan. Nah disitulah dia tuh pernah ada kata dimana mengucapkan ya, anaknya dia yang mengatakan dia, si Maskar ini tidak akan pernah menjadi orang kaya, dia harus menjadi tetap seorang anak desa lah. Intinya aku tuh misalkan orang desa ya, dia tuh mengharuskan aku tuh tetap jadi orang miskin, jadi orang desa lah. Tujuannya seorang pakar energi itu apa? Berarti kan jelas ya, mereka tuh memang di sini tuh seorang mencari sebuah keuntungan ya, berkedok seorang pakar energi untuk para kliennya ya. Nah ya tuh yang Zara bingungkan sampai detik ini ya, kenapa laporan-laporan di semua kantor polisi untuk aku dan tim ya, setiap kami datangi itu gak pernah selesai masalahnya. Harusnya kan polisi-polisi itu kan ketika kami datangin ya, si pelapornya tuh hadirkan, tapi ini gak pernah ngambang semuanya ya.
Jadi polisi itu asal memberikan surat ya kepada yang pelapor itu, ya udah, ya harusnya kan ketika yang dilaporkannya datang, pelapornya tuh harus didatangkan juga ya. Ini tujuannya mau kemana, selesainya bagaimana. Tapi enggak, setiap ada panggilan untuk kami, ketika kami datangi, tidak pernah selesai dan tidak pernah dihadirkan pelapornya. Dan bahkan waktu kejadian ada video yang mencemarkan tim aku, yang dikatakan seorang perampok lah ya, dan story aku ada yang ngambil, dan dia merasa story aku tuh buat dia gitu ya. Kan nggak masuk akal ya, aku aja nggak pernah nyebutin nama akun seseorang ya, kenapa dia merasa tersindir? Karena mereka tuh pansos ya, nimbrung ya, kayak angin, nggak tahu tujuannya ya, nimbrung. Makanya kayak waktu dia mengatakan tim aku merampok ya, lucunya kalau memang merampok itu gak mungkin lah ya pakai mobil pribadi parkir di depan rumahnya ya, di tempat usahanya. Ya udah pakai Grab kayak, pakai mobil apa kayak, nggak usah pakai pribadi. Datangnya tim aku tuh langsung dikepung, bayangkan dikepung. Esoknya tim aku tuh harus berangkat umroh. Nah, si anaknya ini ya sudah mempersiapkan kata-kata, disuruh bikin video klarifikasi. Kalau nggak mengikuti aturan itu nggak boleh pulang, sedangkan besoknya harus terbang berangkat umroh, bayangin. Akhirnya ada pengacaranya juga ya, sesuai perjanjian. Tim aku mengatakan saya ikuti keinginannya, tapi perjanjian tidak diposting. Sehari kemudian diposting, disebarkan. Dan kata-kata yang diucapkan itu sudah disiapkan oleh si tim mereka ya, jadi itu nggak real ya, nggak real. Jadi bayangkan kamu datang ke rumah seseorang ya, dia bilang perampok, masuk rumah juga belum, dan kenapa polisi mau menerima laporan? Bahkan kalau dikatakan perampok, kerugiannya apa, kejadiannya kapan, dihadirkan saksi-saksinya. Kenapa yang melaporkan ke kantor polisinya pun security rumahnya, bukan si tuan rumahnya, tapi security rumahnya ya, bayangkan. Terus masalah BPOM ya, BPOM itu ya, ada yang melaporkan BPOM ke atas toko kami ya. Bahkan kami pun sudah datangi, tapi orang yang melaporkannya pun nggak pernah mau hadir. Sudah dihubungin dari kepolisiannya pun nggak mau hadir. Dan dari semua drama-drama ini ya, dari BPOM ya, dari kepolisian datang ke rumah aku tuh, biangnya tuh cuma satu orang ini aja ya, si pakar energi yang kedip-kedipan maut itu ya. Kalian pasti tahu lah di kemudian hari ya, kalau kalian nonton live-nya orang itu ya, yang pakar energi. Pokoknya kalian bisa membedakan deh ya, karena mereka itu pengen menjadi pakar energi nomor 1 di Indonesia. Siapapun yang berusaha menyaingi mereka disingkirkan dengan drama-dramanya ya. Dan hanya Zara satu-satunya pakar energi yang tidak tumbang begitu aja ya, dan tidak menyerah begitu aja. Zara akan terus ya berdiri di jalan kebenaran, walaupun pelan, lambat, tapi akan pasti kebenaran akan menunjukkan yang benar ya. Dan Zara doakan kalian semuanya agar dihindari dari orang-orang yang iri hati, memiliki sifat serakah seperti ini ya. Nauzubillah ya, di depan kameranya seakan-akan seorang yang solehah ya, dengan tutur kata yang manisnya, padahal mereka pun bukan pakar energi ya. Zara pastikan mereka itu bukan pakar energi, karena sudah Zara meditasikan. Zara pun sudah sangat mengetahui kehidupan mereka yang sebenarnya. Mereka adalah mafia online ya, mereka ini ya. Jadi apapun yang kalian maharkan di dia itu, uangnya itu untuk kezoliman. Zara nggak mau balas karena Zara sayang para klien Zara, tidak mau imbasnya dirasakan, dampaknya yang dialami oleh para klien Zara ya. Jadi harus berkah segala-galanya. Tetap sabar, ikhlas, kita tonton terus apa yang akan mereka lakukan, drama-dramanya. Diamnya Zara aja terus aja bikin drama-drama ya, semua biar nggak bisa live di akun semua Zara ya, toko nggak bisa jualan ya. Tapi Zara mah hanya menonton aja, nggak pernah membalas sekalipun. Demi Allah, demi Al-Quran, tidak pernah Zara balas ya. Zara tidak pernah ada rasa marah ya, tapi ikhlas ya, sabar, tapi sedikit tertawa dengan kekonyolan mereka ya, terlalu kekanak-kanakan ya. Nauzubillahi min dzalik. Assalamualaikum.